Tuan Fu, Anda sudah berendam selama 2 jam hari ini. Apakah obat yang saya minta kamu cari sudah ditemukan? Belum menemukannya. Obat itu hanya ada di catatan dalam naskah kuno, di kehidupan nyata. Tidak ada sama sekali. Tuan Fu, hati-hati. Tuan Fu. Berani sekali. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Diam kau. Wanita, kau. Kau juga diam. Shunzi. Leshen, kita sudah sepakati tahun ini tidak menyamar saya. Jaga saya agar berhasil naik ke surga. Kenapa kamu ingkar janji? Xiao Yun'er, ini memang tidak bisa disalahkan Leshen. Orang di atas yang memerintahkan, karena nasib keturunan keluarga Fu kamu terlalu buruk. Jika kamu berhasil naik ke surga, nasib buruk itu akan dibawa ke surga loh. Iya betul, Xiaoner. Cepat kamu turun ke dunia fana, bantu keturunanmu ubah nasibnya. Oh iya, Xiao Yun'er. Ada seutas benang emas di alis keturunanmu, jangan sampai salah orang. Berkeluarga Fu, ada benang di alis. Tidak salah, itu kamu ya. Cucu sayang, nenek moyangmu datang. Pergi kau. Aneh, saya jelas merasakan cicit saya ada di sini. Kenapa tidak bisa terikat? Kenapa tenaga wanita ini sekuat ini? Fu Chen, usir wanita ini keluar untuk saya. Tolong, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. UMM. Cepat panggil ambulans. Baik. Tuan Fu, butuh dilakukan napas buatan. Kamu yang lakukan. Aku tidak bisa. Beberapa hari yang lalu aku sudah lakukan napas buatan untuk anjing tediku, tapi akhirnya dia tetap mati. Berguna sekali. Saudara, tubuhmu sungguh sangat bagus, mau tidak mau. Berkultivasi ganda dengan saya? Ternyata bisa terikat dengan mudah begini. Kenapa saya merasa seperti kehilangan sesuatu? Tidak mungkin kan? Yang melakukan napas buatan dengan saya adalah cicit saya? Baru saja saya malah mengajak cicit saya kultivasi ganda. Fu Yunzi, kamu lebih buruk dari binatang. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Cicitku sungguh tampan. Tidak salah lagi ini gen keluarga Fuku. Saya tidak akan bertanya untuk ketiga kalinya. Surga. Jangan pikir kamu bisa mengelabui dengan berpura-pura gila. Orang baik mana yang mau repot-repot berpura-pura gila? Aku Fu Yunzi, leluhurmu. Surga mengutusku untuk membantumu mengubah nasib. Kamu akan mengalami bencana berdarah, hanya aku yang bisa menolongmu. Panggil orang. Sekarang penipu berani terang-terangan menipu. Bukan, aku bukan penipu. Kamu benar-benar akan terkena bencana berdarah. Bahkan jika kamu berendam dalam ramuan ini setiap hari, tidak akan berguna. Dalam 2 bulan, kamu pasti mati. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Selain umurnya pendek, cucu cicitku ini tampaknya tidak terlalu sial. Sampai lagi aku naik surga. Bos Fu, kamu benar-benar percaya dia bisa menyelamatkanmu? Dia bisa tahu dengan tepat sisa umurku. Kalau bukan pembunuh ya tabib, apapun itu. Siapkan kamar untuk Nona Fu ini. Baik.
yang paling jauh dariku. Ada apa? Jantungku berdebar-debar. Jangan-jangan cucu cicitku akan celaka? Ah, Kamu masih di sini? sepertinya kali ini berhasil. Bagus. Kamu masih utuh seperti semula. Gila. Tadi malam Fu Chen disiram truk tinja. Lalu jatuh ke lubang. Si sialan ini benar-benar apa sih ya? Jadi selama ini, tolong kamu. Gantikan dia jadi asistenku. Oke, coba cicipi bakso ikanku. Bakso singa langit, bakso daging reinkarnasi, bakso ikan pintar. Bakso terong tak berperasaan, bakso capcay naik surga, 3 daging 2 sayur, silakan. Enak kan? Pelan-pelan. Sial, lupa dia cuma manusia biasa. Kali ini makan 5 pil dewa, jangan sampai meledak. Tidak bisa, keluarga Fu tidak boleh punah. Aku keluar dulu. Halo? Halo. Xiao Yun Er, akhirnya kamu keluar. Aku ada urusan. Dengarkan dulu aku. Begini ceritanya. Kamu ada ide bagus? Kalau mau selamatkan Fu Xie, sebenarnya ada caranya. Apa? Caramu terlalu tidak sopan. Pasti tidak boleh. Dia itu cicitku, tahu. Cicit apaan sih? Aku cari kamu cuma mau bilang. Garis nasibmu salah ikat orang. Yang ini bukan Fu yang itu. Kamu sama Fu Xie terikat garis jodoh. Apa? Terus, cicit asliku siapa dong? Jauh di mata, dekat di hati. Coba pikir, siapa lagi di sekitarmu yang marga Fu? Jadi Fu Chen itu keturunanku? Gak heran dia sial terus. Cinta tulusku buat keturunan. Ternyata salah orang. Pak Fu, maaf. Darahmu ini gak bisa berhenti nih. Kamu masih bisa ngomong? Cepetan urusin wasiatmu. Keluar. Emang harus pakai cara itu? Bukannya kamu udah pergi? Bukan pergi, aku cari cara nyelamatin kamu. Fu Yunxi, siapapun yang nyuruh kamu. Aku gak marah. Tolong sampaikan ke ibuku. Aku minta maaf sama dia. Sama, wasiatnya ada di brankas ruang baca. Passwordnya? Diam deh, aku ada cara nyelamatin kamu. Lei Shen bilang, tidur sama kamu bisa nyimbangin energimu. Jadi kamu gak bakal meledak. Apa? Tidur? Keluar. Ada apa sih? Cuma tidur doang kok. Kamu kan orang modern abad 21. Kok lebih kolot dari aku yang jadul ini? Lagian, ini kan buat nyelamatin kamu. Oh. Sekarang aku ngerti. Ngerti apa? Dari awal kamu bohong. Kamu sama aja kayak cewek lain. Pengen banget sama tubuhku. Pikir kamu buah persik aja? Semua orang pengen gigit. Hah, siapa yang mau gigit kamu? Aku udah hidup ribuan tahun, gak ada cowok yang belum kulihat. Jujur aja, emang lumayan. Kalau di zaman dulu, pasti jadi primadona di rumah bordil. Pergi sana.
Kenapa aku gak bisa gerak? Gak bisa pergi sama sekali. Diam aja sana. Tunggu aku nyelamatin nyawamu. Bu Liu, tolongin aku. Bu Liu, Aku sendiri yang ngeimbangin energimu. Itu kehormatan buat kamu. Kalau bukan karena aku udah ribuan tahun di Kintil, gak pernah ada komplain. Tidak ingin kamu merusak reputasiku yang sempurna. Kamu pikir aku peduli dengan hidup matimu? Wajahmu kok semakin merah. Jangan-jangan mau meledak. Aku harus cepat-cepat. aku bisa bergerak. Aneh, manusia biasa ini bisa menembus sihirku. Bahkan tenaganya jadi lebih besar. Aku cuma mau pegang dagunya. Kok malah mengangkatnya? Mungkin pil dewa mulai bekerja, harus segera tidur bersamanya. Kamu berhenti. Aku peringatkan, kalau lari lagi, aku benar-benar tidak peduli. Lihat aku, masih seperti orang bermasalah? Penipu kecil. Kamu bilang sudah sembuh? Biar aku lihat. Sial. Kekuatan sihirku, kenapa tidak mempan padanya? Bahkan tidak bisa menahan dia. Rupanya kamu sedang hoki. Sebagai manusia biasa, malah menyerap semua. Kekuatan pil doaku. Bisa tidak kamu bangun dulu baru bicara? Karena kamu tidak akan meledak, aku pergi dulu. Berhenti. Fusie, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu ingin wanita gila ini pergi? Mau kemana? Kamu pikir keluarga Fu adalah pasar? Bisa datang seenaknya, pergi seenaknya. Aku tentu mau mencari cicit sejatiku. Kalau tidak, untuk apa aku turun ke bumi? Bukannya kamu bilang aku cicitmu? Itu, aku salah, marga Fu kita. Bukan karakter yang sama. Tunggu. Kamu tidak beres. Fusie. Jangan-jangan kamu. Ingin menipuku. Mana mungkin, pil doaku. Pil doaku di dunia kultivasi sangat langka. Kamu manusia biasa, tiba-tiba bisa menyerap, punya niat jahat. Juga tidak memalukan. Aku paham. Pil dewa berhargamu itu. Di sini tidak berharga, kamu pikir aku bisa berharap. Kamu menyembuhkan energi jahat di tubuhku. Itu lebih mudah. Karena kamu tidak percaya, aku sudah menyelamatkanmu. Kita berpisah baik-baik, tidak saling berhutang, pamit. Mari lihat di mana si sialanku. Jangan takut, cicit, leluhur datang. Datang. Aduh. Kenapa aku tidak bisa terbang lagi? Xiao Yun Er, jangan coba-coba lagi. Jarak lebih dari 100 meter dari Fusie, kekuatanmu akan menghilang. Tidak mungkin. Aturan apa ini? Sialan. Kamu main-main denganku, ya? Berdiri. Hai, Bos Fu. Bagaimana tadi? Film, perpisahan, yang aku mainkan. Berapa nilainya? Aku rasa kamu cocok main peran, asisten. Wah, pahlawan punya pendapat yang sama. Sial-sial, hidup ribuan tahun, selalu dilayani orang lain.
Aku belum pernah mengikat dasi untuk orang lain. Belum selesai juga. Sebentar. Aduh, Maaf ya. Sudah selesai. simpul gantung pun lebih rapi darimu. Kamu pernah naik tiang gantungan? Fu Yunzi. Bos Fu, dasi hari ini cukup unik. Jalankan mobilmu. Tidak, aura hitamnya sangat pekat. Cicitku akan mengalami bencana berdarah. Tujuh, 6, 5, 4, 3. Hahaha. Kakak, selamat tinggal. Tidak mungkin. Siapa wanita itu? Cepat selidiki, siapa sebenarnya wanita itu? Fu Yunzi. Nona Fu, kamu tidak apa-apa? Aku lupa, kekuatanku tidak berpengaruh padamu. Jadi pakai sedikit tenaga kasar. Kenapa kamu berusaha keras menyelamatkanku? Bagimu, apakah aku begitu penting? Jangan terlalu tersentuh. Aku menyelamatkan cicitku. Saya menyelamatkanmu. Nona Fu, maksudmu aku adalah cicitmu? Iya, Kalau begitu, selamat hidupku kali ini berkat Fu Chen. tapi aku baru sadar satu masalah. Berikan tanganmu berdua padaku. Oh, Aduh, sialan. Sekarang aku tahu kenapa Fu Yunzi bertapa bertahun-tahun. Tapi keturunanku masih sial terus. Ternyata karena dia menyerap semua sialmu, si pembawa sial. Apa maksudmu? Ketangkep deh. Bos Fu, Leluhur ada di sana. Kok udah lebih 100 meter lagi? Kamu tuh. Lari lebih cepet dong. tadi kamu ngilang, ternyata di sini. Hai. Bisa tolong tarik aku ke atas? Tadi ngerusak rencanaku, hebat banget ya. Bisa nyelamatin dua pria dari mobil. Sebelum bom meledak. Sekarang diri sendiri aja gak bisa selamatin. Bom itu, ternyata kamu yang pasang. Betul. Sayang si sakit-sakitan gak mati. Tapi, kamu pacarnya kan? Coba tebak, kalau kepalamu meledak di depannya, dia bakal gimana? Dapat. Aduh. Sayang, sihir apa yang kamu pakai? Hai. Aduh. Serang. Kamu. Fu Yunzi. Kamu gak apa-apa? Katanya bisa sihir. Tadi kenapa gantung di pagar? Kamu tahu itu bahaya banget? Santai, aman. Asalkan jarak kita. Dalam 100 meter, Dewa Maut pun gak berani ambil nyawaku. Kamu masih berani datang? Cepat.
Bunuh dia. Lima pil suplemenku gak sia-sia. Ka, kamu kan sakit-sakitan? Menurutmu? Aduh. Hampir lupa, senjatanya semua palsu. Sial, untung senjata palsu. Diam aja ngapain? Serang. Fusie. Kak, aku mohon, tolong tarik aku ke atas. Aku janji gak ganggu kamu lagi. Nona ini. Aku mohon, tolong tarik aku ke atas ya. Walau aku nenek keluarga Fu, tapi Fu yang ini beda sama Fu yang itu. Urusan keluarga Fu, lebih baik kalian selesaikan sendiri. Apa-apaan ini? Dengar ya, Fusie. Kalau kau tidak menarik aku naik, kalau ayah tahu soal ini, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Hah? Aku sarankan jangan sembarangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin, Fu Guodong bisa sampai sebelum talinya putus. Ayo kita pergi. Fusie, kau tunggu saja. Di sini juga kotor. Tadi, tidak membuatmu kaget, kan? Aku kira kau akan membunuhnya. Leluhur. Di zaman sekarang, membunuh itu melanggar hukum. Langsung bunuh dia, terlalu mudah baginya. Kau bilang Fu Chen menyerap sialku. Itu maksudnya apa? Ya maksudnya seperti itu. Kau dikenai ilmu hitam. Tidak hanya sial terus, tubuh juga makin lemah. Fu Chen punya tubuh khusus, kebetulan menyerap semua energi negatif itu. Aku mati 2 bulan lagi, karena energi negatif ini. Fusie. Berani juga kau menelepon. Dari mana datangnya garis liar di samping Fusie? Cuma gadis kecil yang tidak pantas tampil. Tenang, aku punya banyak cara membuatnya tidak bisa kembali. 5 tahun lalu kau bilang Fusie pasti mati. Tapi sekarang dia hidup sehat. Fu Shao, jangan buru-buru. Kalau dia tidak mati, aku tidak bisa dapat sisa bayaran. Aku lebih cemas daripada siapapun. Kalau untuk sementara tidak bisa bunuh Fusie, ya ganti orang lain. Fusie, kau boleh senang-senang diam-diam. Kalau bukan Fu Chen, 5 tahun lalu kau sudah mati. Wah, tidak terasa. Aku sudah membantu bos Fu sebanyak ini. Apa? 5 tahun ini, hampir tertabrak mobil. Minum air hampir tersedak, keluar rumah disiram kotoran. Punya pacar, bukan penipu minuman, ya penipu makanan. Semua sial itu karena dia. Kok kau masih senang? Iya, aku sudah sial-sial begini. Bos Fu masih mau mempertahankanku sebagai asistennya. Awalnya aku pikir aku tidak berguna, ternyata tidak. Aku malah membantu bos Fu sebanyak ini. Aku juga orang yang berguna, tentu saja senang. Lep ingusmu, jangan diusap ke baju. Fu Chen, dengar ya, aku Fusie. Tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna. Kau bisa bertahan di sisiku selama ini. Semua karena kemampuanmu. Pak Fu. Anak bodoh ini, sepertinya aku tidak bisa langsung membawanya. Jauh dari Fusie. Harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Fusie, lihat ini. Untuk menyelamatkan kalian, aku juga terluka. Bagaimana kalau beberapa hari ini, kamu minta Fu Chen merawatmu dulu? Leluhur, keluarga Fu punya banyak pelayan, tidak perlu. Boleh. Aku tahu, kamu juga tidak terlalu tidak berperasaan. Pak Fu. Dengan asisten Fu di sini, Nona Fu terlihat jauh lebih bahagia. Kamar tamu kan bersebelahan. Pergi sana. Saat Anda menyelamatkan kami, sungguh sangat keren. Kalau bukan karena aku cicit Anda, aku merasa hampir terpikat. Yang mengagumi aku ini banyak loh. Semua tubuhnya top, tubuh kecilmu ini. Masih harus latihan lagi.
Kalau Pak Fu, dia punya 8 perut kotak-kotak. Benarkah? Waktu itu, belum sempat melihat dengan jelas. Tidak apa-apa, nanti bisa lihat lagi, masih ada kesempatan. Pak Fu, sudah mulai olahraga pagi-pagi? Kurus kali ini, nanti kamu makan lebih banyak ya, tahu? Tahu, leluhur. Kurus sekali. Bukannya wanita ini ngiler sama tubuhku? Bukannya dia mau lihat perut kotak-kotakku? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Makan lebih banyak. Pak Fu, pagi ini dingin, jangan sampai flu. Hanya kamu yang pintar. Cicitku memang pintar, tanaman ini malam hari. Berhenti berfotosintesis, tidak lagi melepaskan oksigen. Jadi pagi hari, kualitas udaranya buruk. Aku sarankan kamu olahraga nanti pilih malam hari saja. Kalau malam, kamu temani aku. Cicit kecil, makan lebih banyak ya. Jangan kasihan uang Fusie. Cepat makan. Kenapa kamu tidak makan? Aku. Kamu mau aku suapi ya? Ayo. Aduh, lihat kamu, benar-benar. Saat makan tidak bicara, saat tidur tidak bicara, ada orang hidup ribuan tahun. Prinsip seperti ini saja tidak mengerti. Aku menyuapi anakku, urusanmu apa? Meski aku hidup ribuan tahun, tapi aku juga mengikuti perkembangan zaman, oke? Tidak sepertimu, orang abad ke-21, benar-benar. Seperti mumi kering ribuan tahun yang merangkak keluar dari makam kuno. Aku minta datang, bukan untuk lawan dia. Lalu untuk apa? Ya. Bagaimanapun, dari awal sampai akhir, aku hanyalah orang asing yang kau kenal saja. Kalau bukan karena Fu Chen, mungkin hari ini aku sudah mati di mobil itu. Dan kau bahkan tidak akan berkedip. Jangan bicara seperti itu, kalau kau mati aku juga akan sangat sedih. Lagi pula, kau adalah orang yang telah terikat tali jodoh denganku. Kalau kau mati, kemana aku harus menyelesaikan ikatan jodoh ini? Akulah orang yang setuju membantu menghilangkan sial. Jadi, meski tanpa Fu Chen, aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Oh ya, coba lihat, giok ini. Pernah kau lihat? Lihat. Bukankah ini giok Xuanlin yang dipakai Nyonya Yun dari dinasti Han? Paham barang bagus. Xuanlin bisa menghilangkan bencana. Kalau kau bisa menemukan giok ini, pakailah selama 49 hari. Bencana kau akan hilang dengan sendirinya. Tapi menurut catatan kuno, kurang dari sebulan setelah Nyonya Yun dimakamkan, makamnya sudah dijarah bersih. Ini. Sekarang mau cari giok Xuanlin di mana lagi? Nyonya Yun hanyalah salah satu identitasku saat menyamar di dunia manusia. Kalau makamnya tetap ada, bukankah rahasia akan terbongkar? Tenang saja, giok Xuanlin sudah diwariskan. Bisa tidak menemukannya, tergantung kemampuanmu. Direktur Fu, minggu depan ada lelang di Cheng Yun Ga. Konon akan ada barang pribadi Nyonya Yun yang dilelang. Kita ke sana mungkin bisa menemukan petunjuk tentang giok Xuanlin. Baik, kau atur saja. Baik. Bagus sekali. Makan yang banyak. Lihat kau kurus sekali. Ini kan kakak? Banyak ya uang tabungan rahasianya. Bisa ikut lelang di Cheng Yun Ge juga. Dengar-dengar grup Fu sekarang dikelola Fu Ershao, kekuasaan keuangan. Semua di tangannya. Barang lelang Cheng Yun Ge. Paling tidak bernilai puluhan juta. Menurutmu, Fu Dashao ini bisa keluarkan uang tidak? Yang bisa ikut lelang Cheng Yun Ge, semuanya sudah diverifikasi asetnya. Kakak sepertinya mengorbankan semua hartanya untuk verifikasi aset. Kenapa? Kau bobol brankas rumahnya? Tahu berapa banyak uangnya sebenarnya? Takut apa? Seseorang yang tidak tahu asalnya. Hanya gadis pedesaan saja, di dunia ini tidak ada yang tuan muda ini. Wanita yang tidak bisa kudapatkan. Cantik, aku adalah dari grup Fu. Pewaris masa depan. Jika kau sekarang menendang Fusie pergi dan mau berlutut menjadi anjing untukku, aku bisa mempertimbangkan menyimpanmu di sisiku. Bagaimana cara menjadi anjing? Bagaimana kalau kau ajari aku? Gong. Gong gong gong.
Hanya menggonggong saja tidak cukup, kan? Harus belajar pose anjing juga. Gong. Apa yang wanita ini lakukan padaku? Kenapa tubuhku tidak bisa dikendalikan? Jangan gigit orang. Aduh, ternyata tuan muda kedua Fu punya hobi seperti ini. Keluarga kaya raya seperti keluarga Fu biasanya suka main macam-macam. Tuan muda kedua Fu, apa yang terjadi denganmu? Cepat bangun. Aku tidak bisa bangun. Aduh, anjing dari keluarga mana ini? Maaf, salah lihat, ternyata tuan muda kedua Fu. Cepat, cepat bawa tuan muda kedua Fu kembali ke kursinya. Ayo pergi. Fu Xie, Fu Yunxi. Nanti aku pasti akan membuat kalian membayar harga perbuatan ini. Para tamu yang terhormat, pelelangan hari ini secara resmi dimulai. Silakan lihat barang lelang pertama, Linglong Jue dari dinasti Han. Harga awal, 10 juta rupiah. Tuan muda kedua Fu, giok ini teksturnya terlihat lembut dan bagus. Ini adalah giok Hetian terbaik jika dijadikan liontin. Pastinya akan sangat cantik. Kau menyukainya? Aku akan membelikannya untukmu. 11 juta. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja aku menyukainya. Kalau tidak suka, aku tidak akan menggunakannya untuk putri kecil Linglong. Sebagai aksesoris. 20 juta. Giok seukuran ini, apa kau gila? Aku punya uang, aku senang. Gong, Kau. Ada apa? Tuan muda kedua Fu emosi? Jangan-jangan tidak mampu bayar ya? Hanya 20 juta. Bagaimana mungkin tuan muda kedua Fu tidak mampu bayar? Siapa sangka, sekarang grup Fu. Semua diatur oleh tuan muda kedua Fu kita. Tuan muda pertama Fu. Linglong Jue ini memang kualitasnya bagus, tapi dengan harga 20 juta. Sudah harga tertinggi, pikirkan lagi baik-baik. Aku bilang Ruolin, kita kan sahabat terbaik. Meski kamu sudah bertunangan dengan Fu Xie, gak perlu banget gitu bela-bela dia kan? Ya sekarang, mau beli Linglong Jue buat dikasih ke cewek lain loh. Oh, ternyata ini jodoh yang direncanakan buat Fu Xie ya? Cantik banget, cocok juga sama dia. 20 juta sekali, masih ada yang mau naik? 20 juta 2 kali. Fu Ershao, apa kamu benar-benar rela? Hah? Jue ini yang pertama kali aku lihat, pasti harus aku dapetin. 21 juta. Oke, Fu Ershao nawar 21 juta. Masih ada yang mau naik? 21 juta sekali. kan kamu suka? Banyak yang aku suka. Mana mungkin semua dibeli. Lagi pula, ini buat hewan peliharaan, aku kan gak butuh. Hewan peliharaan? 21 juta 2 kali. Selamat kepada Tuan Fu Zechuan. Berhasil mendapatkan koleksi pertama toko kami, Linglong Jue. Terima kasih atas kedermawanan Anda. Lihat kan? Linglong Jue bukan buat orang. Kampungan kayak kamu dipakai. MC, Linglong Jue ini seharusnya cuma salah satu dari 7 sumbat. Sumbat anus kan? 6 lainnya belum dikeluarin ya? Nona Fu memang berpengetahuan luas. Benar, Linglong Jue ini memang salah satu dari 7 sumbat. Untuk anjing peliharaan Nyonya Yun di zaman Han, sumbat anus. Tapi karena sudah lama, 6 sumbat lainnya. Sejak makam Nyonya Yun dibongkar, hilang jejaknya. Tetap aja Fu Ershao kaya raya ya, bayar 21 juta. Buat beli sumbat anus. Menurutku Nona Siang. Justru punya selera unik deh, pakai sumbat anus. Anjing peliharaan buat kalung, kamu memang yang pertama. Ini kan kamu yang maksa, 21 juta. Fu Ershao. Selanjutnya, mari kita sambut koleksi kedua, karya asli. Master Nasional Dinasti Song, Shen Mo Chen, Gu Feng Wen Yu Tu.
Harga buka 20 juta. Wah, asli ya? Bisa lihat langsung, beruntung banget. Benar-benar Gu Feng Wen Yutu. Nggak nyangka karya satu-satunya. Master Shen yang luar biasa, bisa dilihat di sini. Aku nawar 30 juta. Lukisan Shen Mo Chen. Mana mungkin cuma segitu harganya. 50 juta. Pelukis favorit kakek. Yaitu Shen Mo Chen, Gu Feng Wen Yutu. Adalah satu-satunya karya peninggalan Master Shen. Kalau aku bisa menang lelang, kasih ke kakek. Posisi penerus grup Fu pasti jadi milikku. 100 juta. Ya sudahlah, nggak bisa main lagi, kalah harta. Siapa yang bisa menandingi grup Fu? Saya juga keluar, Fu Ershao, lukisan Gu Feng Wen Yutu ini. Jadi milikmu. 200 juta. Kamu gila. Lukisan ini palsu. Nona Fu, Cheng Yun Pavilion kami tidak pernah menjual barang palsu. Jika Anda tetap ingin membuat keributan, kami terpaksa meminta Anda pergi. Bagaimana jika saya katakan lukisan ini memang palsu? Jika palsu, Cheng Yun Pavilion bersedia mengganti 2 kali lipat. Itu bos Cheng Yun Pavilion, Master Wan. Fu Yunzi bakal sial nih. Kalau asli, biarkan mereka sombong. Cheng Yun Pavilion adalah lembaga paling otoritatif di dunia barang antik. Orang terakhir yang meragukan Cheng Yun Pavilion. Sampai sekarang saya tidak tahu sudah hilang berapa lama. Beberapa orang kampung suka cari perhatian, cari mati sendiri. Kalau asli, saya, Fu Xie, akan beli dengan harga 2 kali lipat. Harga 2 kali lipat? Setidaknya harus berlutut minta maaf, lalu selamanya tidak boleh masuk ke Cheng Yun Pavilion. Ya, harus berlutut minta maaf. Suka sekali melihat orang berlutut, tidak tahu kalau tidak lihat. Kamu seperti batu nisan berjalan. Jika lukisan ini asli, saya mau lidahmu. Baik, Lanjutkan. pokoknya, semakin banyak yang ditawar, semakin banyak kami untung. Sombong. Baik, sekarang Tuan Fu Zechuan. Menawar 1 miliar, ada yang mau menaikkan? 2 miliar. Giliranmu. Masih mau naik? Fu Ershao, Jangan sampai Fu Xie yang menang. Lagi pula, berapapun yang saya tawar, dia harus bayar 2 kali lipat. Hari ini saya akan membuatnya bangkrut. Tidak bisa lagi melawan saya. 5 miliar. Bos Fu, kita masih mau naik? Bagaimana kalau asli? Harta keluarga kita habis. Wah, Fu Dashao, jangan-jangan takut? Memang, mengingat kantongmu cuma ada beberapa koin, masih mau bersaing dengan Fu Ershao, benar-benar mimpi di siang bolong. 10 miliar. Fu Xie, kamu sengaja melawan saya ya? Jangan lupa, meskipun kamu yang menang, juga harus bayar 2 kali lipat. jangan khawatir tentang kami, Fu Ershao. Intinya, mau tambah atau enggak? Aku bukan nggak mau, tapi takut kalian kabur setelah bayar 2 miliar. Baik, 1 miliar sekali, selamat untuk Tuan Fu Xie. Berhasil memenangkan lukisan langka toko kami, Gu Feng Wen Yutu. Selain itu, Tuan Fu bilang, kalau lukisan ini asli, dia akan bayar 2 kali lipat. Silakan Tuan Fu. Ikut kami ke ruang VIP untuk bayar 2 miliar. Tunggu dulu. Lukisan sampah kayak gini mau kami bayar 2 miliar? Gu Feng Wen Yutu, yang asli itu berharga. Bukan cuma karena usianya yang tua, tapi juga karena ini bukan sekadar lukisan biasa, tapi benda sakti yang bisa mengusir roh jahat. Benda sakti? Lu lagi bingung ya? Zaman sekarang masih percaya hal-hal kayak gitu? Kamu, lanjutin. Gu Feng Wen Yutu, yang asli, baik dari teknik, kertas, mau puncaknya. Semuanya dibuat khusus oleh Shen Mo Chen. Saat
Saat dibuat dimasukkan energi suci, bahkan dewa-dewi berebut mau. Mana bisa dibandingin sama sampah kayak gini? Kamu, Fu Yunzi, berani-beraninya bilang, karya asli Master Shen itu sampah. Jangan kira lukisan hancur. Lalu nggak ada bukti. Di sini ada CCTV semua. bodoh, sekarang lu tamat, Fu Yunzi. Ini harta berharga Cheng Yunge. Cheng Yunge bukan tempat yang bisa dihina orang kampungan kayak lu. Hah? Satu lagi yang gak takut mati. Pak Fu, gawat nih, leluhur kita bikin masalah besar. Lu udah percaya dia leluhur? Masih gak percaya lukisannya palsu? Aku percaya sih, tapi kalau memang palsu, nggak boleh sembarangan dirusak gitu dong. Kalau Cheng Yun ngotot bilang asli, gimana kita buktiin? Pakai sampah kayak gini buat harta berharga? Mending tutup aja Cheng Yun gelu. Terlalu gegabah. Fu Xie mungkin ikut kena getahnya. Wan Ye, Cewek ini cuma orang kampungan. cepat potong lidahnya. Suruh dia sama Fu Xie. Minggat dari Cheng Yunge. Keluar. Minggat dari Cheng Yun Ge. Kalian ini bener-bener kayak nenek-nenek masuk selimut. Bikin gua ketawa. Di tempat gua, nggak ada yang berhak suruh-suruh gua. Nona Fu, boleh kita bicara di ruang kerja? Kamu lebih baik tepati janjimu dulu. Baik, cepat. Bayarkan 2 miliar kepada Nona Fu. Transfer ke Fu Xie saja. Baik, semua sesuai permintaan Anda. Sekarang, bisakah kami pergi? Pergilah. Bagaimana mungkin? Apa maksud Wan Ye? Maksudnya jelas, lukisannya palsu. Wan Ye, apakah Gu Feng Wen Yu tu benar-benar palsu? Apa kamu terhipnotis oleh wanita ini? Aku ulangi sekali lagi, Cheng Yun Pavilion tidak menjual barang palsu. Wang Sheng tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Hari ini, kenapa begitu berubah terhadap Fu Yunzi? Perubahannya terlalu besar, tidak hanya tidak menyalahkannya karena merusak Gu Feng Wen Yu tu. Bahkan bersedia membayar ganti rugi 2 miliar kepada Fu Xie. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kenapa kamu? Diam. Bodoh ini membuatku rugi lebih dari 20 juta. Memalukan di depan banyak orang, kalau sampai membuat Wan Ye benar-benar tersinggung. Bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Apa sekarang semua orang berani mempertanyakan aku? Wan Ye, Pulang saja. jangan bicara lagi. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak selemah kamu. Fu Xie jelas tunanganmu. Tapi terang-terangan menggoda wanita lain, sama sekali. Tidak menganggapmu, apa kamu tidak ingin melampiaskan amarah ini? Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Cepat pergi. Karena Nona Siang tidak mau pergi, maka ikut kami ke atas untuk duduk-duduk. Benarkah? Aku tahu Wan Ye akan memberi muka pada keluarga Siang. Nona Siang, silakan. Semua orang tahu Gu Feng Wen Yu tu adalah lukisan biasa, bagaimana Anda tahu? Itu adalah alat spiritual. Karena aku adalah Shen Mo Chen. Anda adalah Master Shen. Hang. Hamba Wan Chongsheng memberi hormat pada Master Shen. Aduh. Tidak, bukan. Bukankah Shen Mo Chen laki-laki? Semua orang tahu Master Shen adalah pria, hanya nenek moyang keluarga kami. Tidak sengaja melihat tubuh wanita Anda. Nama nenek moyangmu siapa? Wan Yannian. Dia menulis di surat untuk keturunannya bahwa dia pernah menjadi pelayan buku untukmu. Xiao Nian. Kamu adalah keturunan Xiao Nian? Ya, Cepat bangun. Tidak pernah terkira, setelah bertahun-tahun, dia bahkan masih membuat keturunannya mengingat saya. sejujurnya. Sejak nenek moyang leluhur Wan Yannian, keluarga Wan kami selalu mencari Anda, tapi kami tidak pernah mendapat kabar apapun. Kami sempat berpikir bahwa nenek moyang kami terkena penyakit gangguan jiwa, siapa sangka. Di generasiku ini, saya justru bisa bertemu dengan Anda. Nona Fu bukan, Nyonya Yun. Bukan,
Guru Shen. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus memanggil Anda sekarang. Panggil saja saya Nona Fu, Fu Yunzi. Adalah nama asli saya. Baik, Nona Fu. Nyonya Yun juga adalah dirimu. Pada zaman dinasti Han saya pergi ke dunia manusia. Hanya untuk sedikit merasakan kehidupan sehari-hari. Chen Wochen adalah identitas saya di zaman dinasti Song. Ternyata setiap identitasnya, semuanya itu hebat sekali. Nona Fu. Cheng Yunge didirikan oleh nenek moyang keluarga kami khusus untuk Anda. Semua pengetahuan tentang penilaian barang antik juga kami pelajari dari Anda. Tanpa Anda, tidak akan ada Cheng Yunge. Mulai sekarang, Anda adalah pemilik tempat ini. Tidak perlu. Kalian sudah berjuang sampai sekarang, itu tidak mudah juga. Jika kamu benar-benar ini berterima kasih padaku, tolong bantu saya tahtikan dari bos. Yuan Lei, lihat. Nona Fu, benda ini ada di Cheng Yunge. Tidak semua orang. Bisa menerima. Fakta bahwa saya sudah hidup selama ini. Identitas saya harus dirahasiakan. Tenang saja Nona Fu. Kami tidak akan menyusahkan Anda. Guling gunung menyapa bulan asli akan saya suruh orang kirim ke Cheng Yunge. Anggap saja itu sebagai imbalan untuk menukar Xuan Lin Pei. Anda terlalu sopan. Xuan Lin Pei memang sudah menjadi milik Anda sejak awal. Tidak melihat ada tamu kehormatan di sini? Apa sampah kotor pun kamu buang ke sini? Maaf Tuan Wan, kita pindahkan ke tempat yang lebih jauh. Maaf membuat Nona Fu tertawa melihat ini. Waktu tidak terlalu awal lagi. Kita pulang saja. Nona Fu, hati-hati di jalan. Selamat datang lagi di Cheng Yunge. Ada apa? Kalau Xuan Lin sudah ketemu, masih sedih? Balik, aku pasangin untukmu. Sudah. Pakai terus dekat badan, setelah 49 hari. Aura burukmu akan hilang semua. Jadi, dia sebentar lagi akan pergi? Ah, Kamu kenapa? nggak tahu. Mungkin nggak kuat terima energi kalung Xuan Lin. Rasanya badan mau meledak lagi. Nggak mungkin. Kalung Xuan Lin buat ngilangin aura buruk, nggak sakit. Kenapa bisa gini? Nggak ada masalah tuh. Tapi aku beneran ngerasa nggak enak. Rasanya sama kayak waktu dulu badan meledak. Bukannya bilang latihan ganda bisa nyembuhin? Gimana kalau kita coba latihan ganda aja? Aku nggak seharusnya ada di mobil. Oh iya, Xiao Yun Er, kalau mau putusin. Benang jodoh sama Fu Xie harus jadi suami istri, dan saling cinta beneran. Kalau nggak, jodoh nggak selesai. Kamu nggak akan bisa naik tingkat selamanya. Jadi suami istri harus saling cinta beneran? Aku sama manusia biasa ini? Hah, buah yang ditanam sendiri, air mata pun harus ditelan 3 mangkuk. Mau latihan ganda, boleh-boleh aja. Tapi, kamu harus ikatan dulu sama aku. Bu, Aduh, ternyata tadi dia pura-pura. Xie, ibu dengar kamu bawa seseorang perempuan ke Cheng Yunge. iya, Bu. Nona Chang juga ikut. Ruolin itu tunanganmu. Kamu gini, maluin keluarga Chang. Telepon orang tua keluarga Chang. Sudah sampai ke ibu. Bu. Kaki ibu nggak enak, istirahat aja yang baik. Urusan lain jangan dipikirin. Aku ada rencana sendiri. Ibu nggak peduli. Kamu sudah bertunangan sama Ruolin. Harus jalin hubungan yang baik. Ibu sudah suruh orang antar dia ke villa. Kamu urus sendiri. Bu, aku. Tadi bilang mau latihan ganda, harus ikatan apa dulu sama kamu? Ikatan saudara. Ayo kita jadi saudara angkat. Nanti aku yang jagain kamu. Ide bagus. Kebetulan kamu lebih tua ribuan tahun dariku. Aku panggil kamu kakak, nggak berlebihan kan? Kak, Perkembangannya kok beda sama yang aku bayangin. Terserah deh. Tapi, kakak suka di atas. Jangan melihat hal yang tidak senonoh. kakak, di zaman sekarang ini, apa kamu punya KTP? Bertetap saudara juga butuh KTP? Iya, mungkin kamu baru turun ke dunia, jadi belum tahu. Presiden Fu, kamu bisa sedikit masuk akal saat ngarang kan? Waktu aku turun ke dunia, meskipun jatuh ke kolam. Tapi otakku tidak kemasukan air. Terus apakah kamu masih mau bersaudara dengan saya? Kamu kan cuma mau nikah, ngomong terus terang aja. Kakak aku sudah punya pengalaman, pria tampan yang datang sendiri. Tidak ada alasan untuk menolak. Kamu sudah menikah berkali-kali ya? Bukan juga berkali-kali sih. Sekitar 9 kali-kali. Kenapa aku lupa? Dia sudah hidup ribuan tahun. Tentu saja tidak mungkin pernikahan pertama. Tapi, Fu Xie, apa yang kamu sedihkan sih? Kenapa? Tidak senang? Tidak, aku cuma berpikir, karena kamu sudah menyelamatkanku, maka
Aku akan menikahimu sekali aja, buat jadi sempurna 10 kali. Terima kasih atas perhatianmu. Ayo cepat pergi sebelum kantor catatan sipil tutup. Oke. Selamat ya suami saudara seperguruan. Kamu punya tujuan hidup seumur hidup ini. Kakak, tolong bimbing saya ke depannya. Apakah kalian berdua mau ciuman pernikahan? Menurut pengalaman saya ribuan tahun, berciuman bisa membuat pria dan wanita menghasilkan hormon, juga seharusnya bisa mempercepat perkembangan hubungan. Ayo. Tunggu sebentar. Wah, sangat jantan dan kuat, berciuman dengan manusia baru. Rasanya memang beda. Ibuku benar-benar memanggilmu ke sini. Tuan Fu, sebenarnya aku tidak bermaksud datang tanpa permisi. Cuma orang tua kita berdua yang mau memaksa pernikahan antara kita. Maaf, saya sudah punya istri. Benarkah? Selamat untuk kalian berdua. Kamu tidak marah? Saya malah senang Tuan Fu bisa menemukan cinta sejati. Bukan juga cinta sejati yang sebenarnya. Terima kasih, semoga kamu juga cepat menemukan cinta sejati. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu. Karena sudah datang, ayo masuk dan duduk sebentar. Gadis muda ini aku sukai. Ayo pergi. Ayo, Pak Fu. Aku paham. Jadi, sebenarnya kamu juga menentang perjodohan ini cuma terbiasa pasrah. Nggak tahu cara melawan, kan? Maaf, Bu Fu, jadi bahan tertawaan. Gak apa-apa. Aku paling jago bikin orang kesal. Oke. Mereka lihat foto ini, pasti kira kalian berdua yang nikah. Nanti pas tahu yang di buku nikah bukan kamu. Pasti kesal setengah mati. Kalau takut, bisa nginep dulu di rumah kami semalam. Gak bisa nginep. Boleh, ya? Tentu saja boleh. Kamar di rumah kami banyak. Kalau nggak keberatan, bisa juga nginep di kamarku. Terus kamu? Aku sudah ada rencana. Rupanya dia mau menghabiskan malam pertama denganku. Nona Chang, kamu tinggal saja di sini dengan tenang. Mau tinggal berapa lama pun boleh. Awalnya aku kira, dia mata-mata yang dikirim Fu Dechuan. Tapi ternyata, dia adalah dewa dari langit. Pak Fu, aku heran kenapa tiba-tiba ke kolam renang. Rupanya kamu mau bernostalgia saat pertama kali bertemu nenek moyang itu. Fu Chen. Kamu coba tanya dan selidiki. Seperti apa suami-suami 9 nenek moyangmu sebelumnya itu? Bantu aku cari tahu. Bukan Pak Fu, kenapa habis pulang dari lelang? Kamu kayak habis minum obat birahi, malah nikah sama nenek moyang itu? Jangan-jangan kamu beneran jatuh cinta padanya? Diam. Aku perintahkan dalam 3 hari. Harus selidiki sampai jelas, Yunzi. Seperti apa laki-laki 9 suaminya dulu itu. Baik. Kembali. Malam ini dia harus jadi milikku. Pergi. Kemari. Bu Fu, beneran boleh, ya? Aku? Ini pertama kalinya nggak pulang malam. Tentu boleh dong. Hidupmu cuma sekitar 30.000 hari. Lakukan yang kamu mau, jangan pedulikan pandangan orang. Terima kasih, Bu Fu. Jangan sungkan-sungkan. Panggil aku Yunzi. Ayo cepat. Kenapa dia belum datang juga? Kita kan sudah janji akan lewati malam pernikahan. Kakak masih belum tidur ya?
Tuan, sudah malam begini, kenapa kamu belum tidur juga? Kamu begadang terus ya? Malam pernikahan, tidak ngantuk. Wajar saja. Baru menikah. Saya akan cari nyonya sekarang. Bagaimana ceritanya? Tuan, nyonya dia sudah tidur. Apa? Jadi pernikahan ini, menurut dia cuma hal yang sepele begini? Memang juga sih, dia sudah sering menikah berkali-kali. Kalau dia tidak suka saya, kenapa dia mau menerima lamaran saya untuk menikah? Ada apa dengan matamu? Mungkin kena sial lagi. Kena sial? Bukankah kamu ada Sualin Pei di badan? Sial apa yang bisa menyerangmu? Leluhur, kamu tidak tahu ini dong. Ada satu jenis sial lagi, yang bahkan Sualin Pei tidak bisa menahannya. Sial apa yang sekuat itu? Sial cinta. Sial apa? Wah. Sarapan hari ini terlalu mewah banget. Tentu dong, ini semua Nona Chang yang masak dari pagi buta. Dimasak sendiri olehnya untuk kita semua. Ini semua adalah resep baru yang saya kembangkan sendiri. Sebelumnya tidak pernah ada kesempatan untuk menunjukkannya. Ayo coba cepat coba. Ruolin, kok kamu bisa memasak juga? Ayo kita coba. Kalau gitu saya tidak akan sungkan-sungkan lagi. Bagaimana? Enak tidak? Enak banget. Rasanya tidak kalah dengan koki hotel bintang 5. Kalau enak, kalian makan banyak-banyak ya. Tuan, ada masalah buruk. Nyonya tua dan Presiden Chang sudah datang. Apa? Orang tua saya datang? Bu! Kamu masih berani panggil saya Bu? Apa itu foto yang ada? Kenapa di surat nikah bukan namamu? Kamu lari ke sini jadi tukang masak. Bu! Minggir. Kamu kan jelas tahu, ibumu punya penyakit jantung. Kamu masih melakukan hal seperti ini. Kamu mau bikin ibumu marah sampai mati kan? Maaf Bu, maaf. Turunkan dia. Apa yang mau kamu lakukan? Dia punya penyakit jantung, jangan bertindak sembarangan. Diam. Cepat panggil ambulans. Kalau istriku, kalau ada apa-apa, pasti akan kubuat keluarga Fu. Membayar dengan darah. Kenapa kita tiba-tiba tidak bisa bergerak? Sudah, tidak apa-apa. Fusie, dia pikir dengan gerak-geriknya bisa menyembuhkan penyakit Tante Chang? Dia pikir dia bidadari turun ke bumi? Memang dia. Apa? Ruolin, biasanya kamu kan anak yang patuh dan mengerti. Tapi kenapa kali ini? Apa dia yang merebut? Tunanganmu? Ayah? Tuan Fu hanya dianggap sebagai tunangan oleh kalian. Tapi kami berdua tidak pernah setuju. Kamu tidak setuju? Kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu tidak punya mulut? Apa gunanya aku bilang? Saat ulang tahunku yang kelima, aku bercita-cita jadi koki, tapi dari kecil sampai besar. Hal apa yang tidak kulakukan sesuai keinginan kalian? Kalian suruh aku belajar seni, menyenangkan orang kaya. Bahkan pernikahan pun dijadikan transaksi. Aku masih punya hak untuk bilang tidak mau? Ruolin, kalau kamu tidak bilang, Mama benar-benar mengira. Kamu mau? Emma? Nak, terima kasih. Penyakit jantungku ini sudah lama. Sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, tidak disangka. Ternyata sembuh olehmu. Kalau penyakitmu sudah sembuh, seharusnya kamu tidak marah lagi, kan? Sebenarnya hal-hal ini, Ruolin tidak mau melakukannya. Semuanya aku yang menghasut. Emma, jangan salahkan dia. Aku yang menyuruhnya. Tidak marah. Kami yang mengabaikan perasaanmu. Kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan, lakukan saja, asal tidak melanggar hukum. Kami dukung kamu. Iya, betul. Dukung. Dukung. Jadi sekarang cuma aku yang marah, dong? MA, kamu juga bisa pilih patuh pada suara terbanyak, kan? Patuh apanya? 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun kakekmu. Ini satu-satunya kesempatanmu menguasai grup Fu. Aku awalnya menikahi keluarga Chang untuk punya modal melawan si bajingan itu. Tapi sekarang, dengan apa kamu lawan mereka? Kakak tidak baik. Ketua direksi dilarikan ke ruang gawat darurat. Apa? MA. Kakek. Kenapa?
Bukannya tubuh kakek selalu sehat? Kok tiba-tiba masuk IGD? Kamu masih berani tanya? Karena wanita kamu. Terus ada asli master semua. Hancur. Kakekmu tahu, langsung kena serangan jantung. Kenapa? Kakek tahu lukisanku hancur? Tidak tahu lukisannya palsu. Apa katamu? Palsu. Fu Ershao bawa kabar perang, kepala dijaga pantat tidak? Atau kamu di tempat, tapi tuli dan buta? Jangan fitnah. Pokoknya Wan Ye sudah tutup kabar. Selain yang hadir hari itu, tak ada yang tahu. Lukisan yang dibakar palsu. Asal aku bersikukuh. Fu Yunzi bakar lukisan asli. Tak ada yang bisa cek kebenarannya. Aku fitnah atau bukan? Panggil Wan Chuansheng. Langsung tahu. Kamu bisa panggil Wan Ye? Ayah. Dia pasti bohong. Wan Ye kan? Naga sakti, kepala kelihatan ekor tidak. Mana mungkin? Dia panggil langsung datang. Kondisi kritis, siapkan mental kalian. Fu Xie, tanpa dukungan kakek. Mau saingin aku dapat grup Fu? Mimpi. Kakek. Kakek belum mati, teriak apa? Soal serangan jantungnya. Waktu kamu bawa perempuan dan anak liar ini pulang. Kakek di rumah sakit lebih dari sebulan. Fu Xie, Buru-buru gitu, hati nurani tidak tenang ya? Tuan, dia tidak hanya meremehkan kami, tapi juga kejam bikin kakek kena serangan jantung. Sekarang, berani fitnah Zechuan dengan santainya. Kenapa dia berani banget sih? bangsat, aku. Buruan apa? Kondisi kakek bagaimana? Sebentar lagi tahu. Kami sudah berusaha. Ayah? Salahmu, kamu bunuh kakekmu. Dan perempuan ini juga. Kakek, Fu Xie yang bunuh kau, kakek. Kakek. Tidak mungkin. Tidak seharusnya. Nasib kakek Fu tak seharusnya berakhir di sini. Kakek. Kasihan sekali kau. Suka sekali menampar, biar kalian puas menampar. Ayah? Kepergianmu sungguh tidak adil. Hari ini seharusnya ulang tahun ke-70 MU. Malah berubah jadi pemakaman. Ayah? Maafkan aku, ayah. Semua gara-gara anak durhaka itu yang membunuhmu, kakek. Kalau tahu menyerahkan grup Fu padaku, akan membunuhmu, aku takkan mau. Aku cuma mau kau hidup, kakek. Kalau begitu, biar aku ikut kau saja. Fu Ershao, tabahlah. Grup Fu masih butuhmu. Fu Ershao, kakakmu membunuh ketua. Kau harus bangkit, pimpin grup Fu. Walaupun wasiat kakek agar aku mewarisi grup Fu. Tapi dia baru meninggal, aku tak mau bahas ini. Kumohon, biarkan aku mengantar kakek dulu. Kumohon. Fu Ershao, aku tahu kau berbakti. Tapi kalau lewat waktu baik wariskan grup Fu, nasib grup Fu bisa terganggu. Jangan hanya pikirkan diri sendiri. Pikirkan juga nasib puluhan ribu karyawan. Bukankah itu Master Huang? Dia satu-satunya manusia punya ilmu sakti. Hebat juga keluarga Fu. Bisa undang Master Huang. Tak kusangka di hidupku. Bisa lihat langsung Master Huang. Master Huang bilang, jangan lewatkan waktu baik warisan. Fu Ershao, lepaskan duka. Wariskan grup Fu. Fu Ershao, lepaskan duka. Wariskan grup Fu.
Fu Ershao, lepaskan duka, wariskan grup Fu. Maaf, kakek. Aku harus lakukan wasiatmu dulu. Baru makamkanmu. Zechuan benar. Kita tak bisa egois, abaikan nasib. Puluhan ribu karyawan. Sekarang, aku umumkan. Mulai hari ini, grup Fu akan dipimpin Fu Zechuan. Kalian bicara sembarangan di depan altar kakek. Sudah izin kakekku? Fu Xie, pembunuh. Berani datang ke altar kakek. Jariku. Kenapa dia masih hidup? Dihantui energi buruk bertahun-tahun. Masih bisa hidup sampai sekarang. Ada yang lihat? Kenapa dia belum mati? Jangan khawatir, Ershao. Dia berani datang hari ini. Aku berani buat dia. Jangan gagal lagi, atau kau ikut dia. Temui kakek. Cari cara ambil giok di lehernya. Hari ini dia pasti mati. Kalian punya surat wasiat? Kebetulan, aku juga punya. Ini tulisan tangan kakek. Tapi yang ditulis sebagai ahli waris adalah Fu Dashao. Ini bagaimana? Mana yang palsu? Sekarang mana yang asli mana palsu tidak penting lagi. Kalau kita salah pilih, sisa hidup kita hancur. Aku kasih tahu, kondisi tubuh Fu Dashao selalu tidak baik. Kalau bukan karena kakek Fu yang selalu melindunginya. Dia sudah lama ikut ibunya yang cacat ini meninggalkan dunia. Menurutku, Fu Ershao lebih berpeluang menang. Ershao, banyak orang yang lihat, tidak ada kesempatan. Kalau dia tidak bisa, ganti orang lain. Paham? Fu Guodong selingkuh saat menikah, meninggalkan istri dan anak. Bahkan berkomplot dengan selingkuhannya, mendorong istri sahnya ke jurang dengan kejam. Menyebabkan cacat seumur hidup. Ini semua buktinya. Fu Xie, aku dan ibumu bercerai karena hubungan kami retak. Tidak ada hubungannya dengan Bai Ping. Mendorong ibumu ke jurang, itu sama sekali tidak benar. Fu Guodong, kurasa kau punya niat jahat tapi tidak berani. Dulu perempuan jalang itu membiusku, membawaku ke jurang dan mendorongku. Rekaman CCTV lokasi wisata sudah kami temukan. Buktinya jelas. Dan kau tidak hanya tidak mencegah, bahkan setelah aku siuman, masih berusaha mengurungku. Tidak, bukan begitu, aman. Dengarkan penjelasanku. Kau binatang tak tahu terima kasih. Kau dan perempuan jalang itu berkomplot saja sudah keterlaluan, masih mau mengusir anakku dari grup Fu. Dulu, saat grup Fu dilanda krisis keuangan, akulah yang memberikan seluruh hartaku padamu untuk mengisi kekosongan itu. Kalau bukan aku, grup Fu sudah lama bangkrut. Aku beritahu kau, grup Fu selamanya tidak akan jatuh ke tangan anak haram. Bibi, urusan perusahaan, kita bicara lagi nanti di rumah. Sekarang ini pemakaman kakek. Jangan sampai kakek meninggal tidak tenang. Ibu. Ada apa, Xie? Jangan nakut-nakuti ibu. Xie. Bajingan, Xie. kurasa kau sengaja datang untuk menghancurkan pemakaman kakekmu.
Fu Xie, hari ini dewa turun pun tidak bisa menyelamatkanmu. Fu Guodong, dia anakmu. Cepat antar dia ke rumah sakit. Tolong dia. Kau masih ingat dia anakku? Selama bertahun-tahun, pernahkah dia memanggilku ayah? Hari ini dia akan mati di sini. Ini balasannya, dan kamu juga. Kamu sudah cacat bertahun-tahun, kenapa belum mati? Kakek meninggal karena Fu Xie. Kami menganggap kita satu keluarga, jadi kami tidak mempermasalahkan mereka. Tapi tak disangka ibu dan anak ini berani mengacau di ruang duka. Sepertinya, tanpa memberi mereka pelajaran. Mereka tidak akan menyesal. Orang-orang bodoh ini paling mudah dihasut, Daxian. Berikan mereka racun yang lebih kuat, biar mereka bunuh ibu dan anak yang mengganggu ini. Gampang. Nyonya terlalu baik, hati mereka begitu jahat. Harus bunuh bayar nyawa, bunuh mereka, balas dendam untuk ketua. Bunuh mereka. Kalian gila? Saat kakek meninggal, kami bahkan tidak ada di dekatnya. Bunuh mereka. Siapa yang berani sentuh pria milikku? Bunuh dia. Siapa yang berani sentuh pria milikku? Apa yang terbang tadi? Nggak lihat. Cewek ini kapan masuk? Xie, Kenapa? Sialan. Kenapa sihir ini nggak mempan? Siapa sebenarnya yang berani halangi aku menyihir? Sorot mata cewek ini, kok serem banget. Daxian, dia itu. Dia yang hancurkan lukisan Master Shen, sampai kakekku kena serangan jantung. Ini sihir? Kok bisa bikin Nyonya berdiri? Ini bahkan Huang Daxian nggak bisa lakukan. kakiku sembuh. Terima kasih. Hah, cewek ini, mungkin kakinya udah sembuh dari dulu. Cuma pakai trik mata di sini. Sekarang aku kasih lihat, apa itu sihir beneran. Waduh, cewek itu bakal celaka. Huang Daxian mau nyihir. Buat dosa sendiri nggak bisa selamat. WKWKWK. Jalang. Karena kamu begitu peduli sama Fu Xie, maka mati aja bareng dia. Pergi. Hancur. Daxian, kamu baik-baik aja? Baik, cuma salah aja kok. Ilmu jinak-jinak hewanku, nenek moyangmu curi. Baru belajar kulitnya, udah berani pamer. Dengan kemampuanmu, mau jadi wakil langit? Langit setuju nggak? Shangxian. Maaf ya Shangxian, hamba nggak kenal dewa. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, biarkan saja aku pergi saja, anggap aku tidak ada. Kamu mau bunuh suamiku? Bukan aku. Itu dia, itu Tuan Muda Fu kedua. Dia yang menyuruhku membunuh. Kapan aku menyuruhmu membunuh orang? HMPH, riwayat obrolan kita dan catatan transfer uangnya. Semuanya ada di sini. Dan juga, kamu menyuruh anak buahmu mencuri permak Tuan Muda Fu pertama. Permaknya ada di tubuh dia sekarang, percaya tidak? Cari saja. Orang tua ini, pindah pihak terlalu cepat juga. Hei, jangan.
Barang yang aku berikan untuk suamiku. Apa kamu pantas merebutnya? Tuan, ilmu sihir apa ini? Anakku, jangan takut. Ilmuku tidak berpengaruh pada Fusie. Tapi bagaimana kalau lewat Dewa Huang? Pinjam tubuhmu sebentar. Dewa Agung. Sayang, aku sudah sembuh, terima kasih. Ternyata kali ini aku masih terlalu overestimasi kamu. Masih harus istri yang lindungi aku. Tolong aku, tolong aku. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Jangan kira dengan begini, kamu bisa lepas dari tuduhan membunuh kakek. Aku baru saja melapor ke polisi. Kalian semua tidak bisa lari. Benarkah? Bagus sekali, jadi aku tidak perlu repot lapor lagi. Bu. Nanti aku jelaskan lagi sama kamu. Ayah? Bukannya kamu sudah mati? Aku tidak mati. Kamu tidak senang ya? Aku? Bukan itu maksudku. Ayah, di dalam sana, sejak dokter menyatakan aku mati, kamu tidak pernah datang melihatku sama sekali. Yang dikirim ke kremasi, apakah itu aku? Kamu juga tidak pernah memverifikasi lagi. Kalau bukan karena Xie dan Xiaoyun, sekarang aku. Apakah benar-benar sudah terbaring di kotak kecil itu? Barusan, siapa yang bilang grup Fu akan diwarisi oleh Fu Zechuan, ketua dewan? Bukannya Anda sudah buat wasiat untuk diwarisi Tuan Muda kedua? Omong kosong. Benda ini sama sekali tidak pantas jadi cucu keluarga Fu. Seperti induk semangka seperti buahnya, berani sekali memalsukan wasiat. Tuan Muda kedua memalsukan wasiat. Lalu bagaimana dengan wasiat yang dibawa Tuan Muda pertama? Yang dipegang Fu Xie adalah yang aku tulis dengan tanganku sendiri. Awalnya aku ingin mengumumkan di pesta ulang tahunku kalau Xie adalah CEO grup Fu, tapi aku tak menyangka kalian binatang ini, demi membuat anak haram selingkuhanmu naik, sampai menggunakan sihir jahat untuk mencelakai aku. Rupanya kematian ketua tidak ada hubungannya dengan kakak dan nona itu. Kita semua tertipu. Rupanya dialah pembunuhnya. Bahkan pencuri teriak maling. Iya, dialah pembunuhnya. Benar, semua ini aku yang lakukan. Aku juga istri sah Kuodong, dinikahi dengan resmi. Zechuan juga anak keluarga Fu. Tapi kau tak pernah memandang kami berdua dengan baik. Sekarang malah mau menyerahkan semua aset grup Fu ke Fu Xie. Jadi, kau pantas mati. Kau bilang dinikahi dengan resmi? Kau seperti katak pakai gaun pengantin. Lompat setinggi apapun tetap jadi bahan tertawaan. Rubah licin pakai mahkota. Mau pura-pura jadi permaisuri? Mimpi kali kau. Kuodong dibutakan minyak babi, aku tidak. Maki yang bagus. Jangan kira dengan mengurangi 1 tahun umur Fu Zechuan, kau bisa menipu semua orang. Umur aslinya sudah kami ketahui. Anak haram ini apakah benar? Anak Fu Kuodong si brengsek itu masih belum tentu. Bikin-bikin alibi di sini. Apa? Zechuan bukan 25 tahun? Tuan, bukan begitu. Percayalah padaku. Mereka yang memfitnahku. Bukan fitnah? Bilang saja ke polisi. Ayo orang. Seret dia pergi. Ibu. Zechuan, ibu tanggung sendiri perbuatannya. Janji sama ibu, hiduplah dengan baik. Jangan tiru ibu. Ibu. Hari ini membuat kalian semua melihat keluarga Fu jadi bahan tertawaan. Lain hari, aku pasti datang sendiri untuk minta maaf. Karena semua sudah berkumpul. Aku akan manfaatkan kesempatan ini umumkan. Mulai hari ini, grup Fu resmi diambil alih oleh Fu Xie. Semua urusan besar kecil ditentukannya. Bagus. Selamat, Direktur Fu. Xie, ayah sebelumnya dibutakan oleh Pai Ping. Jadi melakukan banyak hal yang menyakiti kalian. Ayah janji, tidak akan pernah lagi melakukan hal seperti ini. Sekarang ayah akan jemput ibumu pulang. Cih, mimpi siang bolong. Sekarang juga kau enggak kencing. Lalu lihat diri sendiri seberapa menjijikan. Karena kau sangat suka anak selingkuhan.
Mulai hari ini, kamu dan keluarga Fu tak ada hubungan lagi. Ayah. Menantu. Bawa aku ke sini buat apa? Sebentar lagi kamu tahu. Selamat ulang tahun. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Selamat ulang tahun. Xiao Yun Er, Xie. Kalian sungguh perhatian. Tak hanya bantu aku temukan karya asli Master Shen, tapi juga rayakan ulang tahunku. Harus dong. Ulang tahun ke-70 ini. Kalau dirayakan di kamar jenazah, sial. Harus hilangkan kesialannya. Kakek masih harus hidup 50 tahun lagi. Amin. Doamu. Ibumu suka ini. Fukodong, aku tak mungkin kasih kesempatan lagi. Pergi sejauh-jauhnya. Ayo sini. Sayang, ibuku dulu menghinamu. Terima kasih sudah memaafkan dan sembuhkan kakinya. Dewa pun kadang bicara sembarangan, apalagi manusia. Xie, Xiao Yun Er, kalian berdua. Kapan mau punya anak? Iya, cepatlah dengan Fusie. Selesaikan jodoh di hidup ini. Aku masih harus naik tingkat. Kakek, kami sedang berusaha. Ya, kami akan segera berusaha. Sayang, kamu sungguh. Maksudnya begitu? Memangnya? Sayang, jangan pergi. Fusie, selamat tinggal. Langit brengsek. Nasib keturunanku sudah ubah. Aku dan Fusie juga saling mencintai. Langit brengsek. Sekarang, kau tak punya alasan halangi aku naik tingkat. Hancur. Berikan penjelasan yang masuk akal. Xiao Yun Er, sudah kubilang, harus saling cinta sejati. Kerjaanmu cuma santai ya? Aku dan Fusie sudah selalu ungkap cinta, nikah, tidur bersama. Masa bukan cinta sejati? Bukan. Dia cintamu, tapi kamu padanya? Xiao Yun Er, tanya hatimu. Apa kamu sungguh cinta dia? Yun sih? Yun? Apa itu? Xiao Yun Er, tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Tentu saja aku mencintainya. Kalau tidak, mana mungkin aku tidur dengannya? Kalau begitu, aku tanya yang paling langsung. Maukah kamu melepaskan kesempatan naik ke surga demi dia? Aku. Hei Xiao Yun Er, jujur saja ya.
Sebenarnya alasan kamu gagal naik ke surga adalah karena kamu belum melewati ujian cinta. Apa yang kamu omongin? Aku sudah melewati 9 kali. Aduh, Dewa Perjodohan bilang kamu nggak paham. Ternyata beneran nggak paham. 9 kali itu cuma kamu lewati asal-asalan. Itu bisa disebut melewati ujian? Siapa yang asal-asalan? Pasangan pertamaku adalah jenderal muda. Malam pengantin, dia berperang di medan perang. Ketemu lagi sudah terbungkus kain kafan. Yang kedua, penyair jenius. Di tengah jalan ke kamar pengantin, jatuh ke sungai dan tenggelam. Yang ketiga kaisar, belum masuk istana sudah mangkat. Yang keempat, Jangan lanjutin. memang mereka sial. Bawaan lahir bawa sial. Ini salahku? 9 kali itu jelas-jelas kamu sengaja cari orang yang mau mati. Coba kalau kamu serius melewati 1 kali saja. Sekarang kita sudah jadi rekan kerja. Ternyata 9 pasangan sebelumnya tidak pernah punya hubungan suami istri yang sebenarnya dengannya. Berarti aku satu-satunya suami yang sesungguhnya baginya. Dong. Aduh kalian menyebalkan. Aku cuma mau naik ke surga, nggak mau pacaran. Nggak bisa. Xiao Yun Er, surga punya aturannya sendiri. Kalau mau naik ke surga, harus melewati ujian cinta. Kalau tidak, latihan 10.000 tahun pun percuma. Kalau gitu, kenapa dari awal bilang? Keturunanku keberuntungannya terlalu lemah, nggak bisa naik ke surga. Aku ubah keberuntungan keturunanku, sekarang bilang harus lewati ujian cinta. Ini jebakan, ya? Kamu salah sangka banget sama kami. Lagi pula, Cicit itu bukan anak kandungmu, cuma anak angkat di kehidupan ketigamu. Cuma pakai nama keluargamu. Atasan sudah bilang, kalau ujian cinta yang ke-10 masih nggak bisa dilewati, maka kamu selamanya kehilangan kesempatan naik ke surga. Sial, kenapa nggak bilang dari dulu? Kamu sudah gagal 9 kali, siapa yang berani bilang? Kami berunding dengan cara mengaku salah keturunan. Membuat kamu dan objek ujian cinta kehidupan ke-10 mengalami cinta yang mendalam. Bukankah ujian cinta bisa terlewati? Sudah, jangan banyak omong. Cepat kasih tahu. Gimana caranya dia bisa naik surga? Sekarang kuncinya adalah kamu. Hati tua ribuan tahunmu itu, coba digerakin sedikit dong. Jadi begitulah. Jika aku benar-benar jatuh cinta pada Fusie, aku bisa naik ke alam gaib. Jangan-jangan nanti ada syarat baru yang muncul ya? Tenang, tenang saja. Kali ini benar-benar tidak ada syarat tambahan. Xiao Yun Er, ini kesempatan terakhirmu. Kamu harus berhasil ya. Mencintai seseorang butuh jatuh hati. Apa rasanya jatuh hati? Yunzi, aku pasti akan membuatmu mencintaiku. Membantumu berhasil naik ke alam gaib. Bukan cuma jatuh hati kok. Ini cuma masalah sebentar saja. Aduh. Masih ada di sini. Ke sini. Itu. Ah. Sudah, bukan yang palsu kok. Lihatlah ini. Ah tidak, aku tidak mau lihat, tidak mau lihat. Sudah. Kalah. Bos Fu, leluhur, ada bahaya.
Ruolin ditangkap oleh Fu Zechuan. Bos Fu, leluhur, ada bahaya. Ruolin ditangkap oleh Fu Zechuan. Aku akan menyelamatkannya. Kita pergi bersama. Xie, cepat kembalilah. Fukuodong itu bajingan. Dia mau membunuh kakekmu. Kita bergerak terpisah. Yiit, kamu bersama Xie pergi menyelamatkan kakek. Tenang, aku pasti akan menyelamatkan Ruolin keluar. Sayang, hati-hati ya. Tenang saja. Ruolin, kamu akhirnya bangun juga. Tenang, kami tidak akan menyakitimu. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Rongrong, kamu adalah temanku yang terbaik. Kenapa kamu mau mencelakaiku seperti ini? HMPH, temanku yang terbaik. Menurutku, sejak kamu mengenal Fuyunzi, kamu sudah lupa ada aku sebagai teman kan? Aku tidak. Jika aku benar-benar melupakanmu, aku tidak akan datang menemui kamu hari ini. Cukup, jangan berpura-pura baik lagi. Fuyunzi sudah tahu. Kalau kamu diculik, coba tebak, apakah teman baikmu akan datang menyelamatkanmu? Nona Chang, kamu belum tahu kan? Fuyunzi sama sekali bukan manusia biasa. Aku sudah memasang jebakan sempurna di sini, begitu dia masuk. Pastilah mati. Kamu duduk saja di sini dan lihatlah. Fu Ershao. Aku sudah menyiapkan ritual pengambil alihan tubuh. Begitu Fuyunzi mendekati Chang Ruolin, aku bisa ambil tubuhnya. Begitu dia mati, Fu Xie tidak punya sandaran lagi. Grup Fu pasti jadi milikmu. Siang bolong begini. Yunzi jangan masuk, ada jebakan. Fu Yunzi. Masa sih? Cepat menyerah? Bukannya kamu punya kekuatan gaib? Rupanya, ini alasanmu memisahkan aku dan Fu Xie. Betul, aku heran energi spiritualmu kok terputus-putus. Ternyata, setelah jauh dari Fu Xie, kamu kehilangan kekuatan gaibmu. Kenapa? Tidak berani masuk? Bukannya kamu sangat sombong? Yunzi jangan pedulikan aku, cepat pergi. Mereka mau mengambil tubuhmu. Diam, Ambil alih tubuh. Bagaimana Huang Dasian punya ilmu terlarang ini? Nona Chang, begitu rela berkorban? Kalau begitu aku penuhi dulu keinginanmu. Fu Zechuan, brengsek. Keluarga Chang tidak akan membiarkanmu. Keluarga Chang apanya? Kamu cuma barang bekas. Yang diceraikan Fu Xie. Bersamaku itu kehormatanmu. Fu Yunzi, Ruolin menganggapmu teman. Rupanya, kamu cuma pengecut egois. Lebih memilih lihat dia dinodai daripada bantu. Berhenti. Lihat kan? Fu Yunzi sebentar lagi mati. Kalau nurut sama aku, nanti aku balik ke grup Fu. Masih bisa kasih kamu jadi selingkuhan. Bersamamu, lebih baik aku sama anjing. Fu Yunzi, tubuhmu ini lebih mudah dilatih daripada punyaku. Ambil tubuhmu. Yang naik level nanti aku. Sepertinya, pelajaran terakhir belum cukup ya. Huang Dasian, Kamu, bukannya kekuatanmu hilang? Untuk sampah seperti kalian, tak perlu kekuatan gaib. Fu Kuodong, dasar binatang. Fu Kuodong, berani sakiti ayahmu sendiri. Kamu lebih rendah dari binatang. Kamu tenang dulu. Mau apa bilang sama aku? Tapi kalau kamu berani lukai kakek sedikit pun, aku jamin sisa hidupmu cuma bisa dipenjara bareng Baiting. Ayah, aku nggak bakal lukai kamu. Aku cuma mau Xie tinggal di sini. Maksudnya apa? Xie, kamu jangan urus aku, cepat selamatkan Xia Yuner. Kakek tenang, cuma Fu Zechuan. Masih nggak bisa apa-apa ke Yunzi. Ini mungkin Daxian Huang lagi ganggu. Leluhur kalau jauh 100 meter dari kamu, kekuatan langsung hilang. Ini pasti tipu muslihat. Apa? Xie, kamu nggak perlu demi satu cewek. Sama adik sendiri jadi bermusuhan. Kamu tenang, kita cuma mau nyawa Fuyunzi. Nggak bakal apa-apa ke keluarga sendiri. Keluarga.
Dari kamu usir aku sama ibu dari keluarga Fu waktu itu. Kita udah bukan keluargamu lagi. Enggak. Bukan gitu. Waktu itu, aku dipengaruhi Bai Ping. Sie. Ayah mohon sama kamu. Bai Ping udah dapat hukuman yang pantas. Kamu maafin adik sekali aja, ya. Asal kamu gak lukai kakek, aku bisa janji. Coba akur sama Fu Zechuan. Oke. Oke. Aku juga nggak beneran mau lukai ayah. Orang cepat. Cepat. Fu Chen aku serahkan ke kamu. Oke. Fukuodong, aku salah lihat kamu. Kamu bukan cuma pengecut egois, tapi juga munafik banget. Sebentar lagi selesai. Kamu licik. Fuyunahi. Pengen pancing kamu masuk perangkap susah banget. Untung aku buat arai palsu, bikin kamu lengah. Kalau nggak mungkin nggak bisa tangkap kamu, Fuyunshi. Kali ini nggak bisa kabur lagi kan? Kenapa kamu jelas-jelas tidak punya kemampuan untuk mengaktifkan formasi perebutan jiwa? Kamu mau apa? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Kira-kira aku akan memberitahumu? Formasi perebutan jiwa aktif. Kamu ternyata demi mendapatkan energi untuk mengaktifkan formasi perebutan jiwa. Mengorbankan umurmu sendiri sebagai persembahan. Tidak salah orang yang sudah bertapa bertahun-tahun, wawasannya memang luas. Kamu tahu tidak, kalau gagal melakukan ini, dirimu sendiri akan hancur lebur. Kalau aku bisa mengambil tubuhmu dengan mengorbankan nyawaku, aku bisa langsung naik ke langit. Hahaha. Kamu yakin sekali? Dirimu pasti berhasil? Sudah mau mati, masih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Yunzi, Ruolin. Fuchen anak yang baik. Kamu harus baik-baik dengannya. aku pasti akan. Cepat katakan padaku, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Masih mau menyelamatkan orang? Lihat luka tusuk di tubuhnya, siapa yang melakukannya? Bukan. Yunzi, maafkan aku. Yunzi, aku yang merugikanmu. Sepertinya, cobaan cinta terakhirku ini juga tidak akan bisa kulalui. Sungguh lucu ya, Fuyunzi. Sampai sekarang, baru kamu sadar agak sayang padanya.
Ah. Paman Fu kedua, orang itu terlalu menakutkan. Kami mungkin tidak bisa menahannya. Dasar sampah. Paman Fu keempat. Kalau kamu tidak mau Fu Yunzi mati, teruskan saja. Yunzi. Fu Zhechuan, salah apa dan dendam apa yang kau punya? Serang aku saja, lepaskan Yunzi. Mau aku lepaskan dia? Bisa saja. Kalau begitu, potong kedua tanganmu sendiri. Aku akan melepaskannya. Baik, aku setuju. Tuan Fu, jangan. Sial, datang lagi merusak urusanku. Tuan Fu. Yunzi ada di dalam. Baru saja aku hitung. Kamu hanya perlu datang ke tempatku, jarakmu dengannya akan kurang dari 100 meter. Tidak mau dihormati, mau dihukum. Tuan Fu. Berhasil. Hampir berhasil. Hahaha. Mana mungkin? Bagaimana dia bisa pulihkan kekuatan sihirnya secepat ini? Mungkinkah Fu Zhechuan tidak berhasil menghalangi Fu Ziye? Dewa, dewa, kasihani nyawa hamba. Dewa, dewa, hamba sadar salah, dewa. Mau ambil alih tubuhku? Coba saja. Aku tak berniat menyakiti manusia biasa. Tapi kau bukan manusia. Sayang, aku datang. Kau datang. Kenapa? Kenapa kekuatan sihirku sama sekali tak berpengaruh padamu? Jangan menangis. Kau adalah leluhur yang telah bertapa bertahun-tahun. Sudah mengalami begitu banyak perpisahan, tak perlu menangis. Tahan, aku pasti akan selamatkan kau. Cepat lari. Leluhur, jangan kotori tanganmu. Hukum akan berikan hukuman yang setimpal padanya. Fu Zhechuan, pergilah ke penjara, berkumpullah dengan orang tuamu. Fu Zhechuan, kau diduga melakukan pembunuhan berencana. Sekarang kau ditangkap sesuai hukum. Maaf. Maaf, aku terlambat datang. Pergi ke rumah sakit. Ayo. Kenapa kau begitu bodoh? Yang penting kau bisa hidup, itu sudah cukup. Tidak, aku ingin kau juga hidup. Jika kau mati, aku akan hancurkan istana Raja Neraka. Aku tak mau kau mati. Aku ingin kau hidup. Sayang. Katakan padaku. Apakah aku termasuk cobaan cintamu? Apa yang kau katakan? Aku tak mau cobaan cinta. Kau juga bukan cobaan cintaku. Jadi semua pengorbanan diri dan perasaan terharu itu, aku tak mau. Kau mengerti tidak?
Kalau begitu, bukankah aku mati sia-sia? Ya, pasti sia-sia. Jadi jangan mati. Raja Neraka sudah ambil cukup banyak nyawa, dia tak butuh nyawamu. Sayang. Kau pasti bisa berhasil naik ke langit. Xie, sadarlah. Aku tak mau naik ke langit lagi. Bangunlah, baik tidak? Fusie. Lei Shen, keluar kau sekarang. Xiao Yun kamu kenapa? Aku tak mau naik level lagi, aku mau kau selamatkan dia. Aku tak mau naik level lagi. Loh, ini bukan Fusie? Kok dia mati? Pasti kau punya cara untuk selamatkan dia, kan? Asalkan kau bisa memikirkan cara apapun. Aku rela bayar harga berapapun, aku mau. Waduh, bukan aku tak mau selamatkan, cuma kami dewa-dewi. Tak boleh ikut campur takdir manusia biasa. Pakai kekuatan kultivasiku. Pakai hampir 10.000 tahun kultivasiku. Tukar nyawanya 1, cukup kan? Kamu bercanda apa, Xiao Yun Dia cuma orang lewat tak berarti. Dalam hidup panjangmu, kultivasi ribuan tahunmu, ditukar nyawa manusia kecil, worth it? Dulu aku tak paham, tapi sekarang akhirnya aku paham. Kalau tak ada dia, hidupku tak ada artinya. Daripada hidup abadi sendirian, lebih baik aku pilih. Dalam beberapa puluh tahun ini, tua bersamanya. Sayang, jangan. Sayang, jangan. Manusia biasa bisa menghasilkan jiwa? Xie. Benarkah ini kau? Sayang. Aku sudah mati, jangan repot-repot selamatkan aku lagi. Naik level, itu impianmu ribuan tahun. Jangan kau tinggalkan untuk apapun, kalau tidak. Meski kau hidupkan aku lagi, aku takkan bisa hadapi kau. Jangan banyak omong. Ini hidupku. Aku berhak pilih jalannya. Lei Shen, mulai. Pakai semua kultivasiku. Tukar nyawanya. Yunzi, jangan gitu, aku sungguh tak perlu. Diam kau. Sayang. Pikirkan semua yang kau alami ribuan tahun ini. Derita begitu banyak demi naik level. Aku ingin lihat kau di puncak, bukan untukku. Tinggalkan semua yang susah payah ini. Jangan bicara lagi. Lei Shen, kok belum mulai? Lei Shen. Kau dewa. Pasti ada cara buatku naik level, kan? Kamu mau apa? Sayang. Aku tidak perlu kau jatuh dari surga demi aku. Aku bisa mendaki ke surga untukmu. 1000 tahun tidak cukup, ya 10.000 tahun. Jangan seperti ini. Kau tahu apa artinya 10.000 tahun? Aku tahu. Tapi kalau kau bisa bertahan, aku juga bisa. Aku rela mengalami semua yang pernah kau alami. Aduh sudah. Tadi Dewa Bulan mengirimiku pesan. Cobaan cintamu di kehidupan ini sudah berhasil diatasi. Nanti setelah kau naik ke surga menjadi dewa, mau memungut roh sebagai pembantu buku. Atau asisten obat, itu kan tinggal perkataanmu saja. Apa kau serius? Bohong, 10.000 tahun tidak ada petir. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku mau naik ke surga. Mencari susah sendiri. Sepertinya Fu Chen mengelola grup Fu dengan cukup baik ya. Tentu saja. Lihat dulu siapa yang melatihnya. Kurasa kau sudah lama ingin jadi bos yang lepas tangan, ya? Sayang, jangan bilang begitu. Sekarang aku sama sepertimu. Tidak bisa muncul di depan manusia biasa. Ini kan. Niat ada tapi tenaga kurang. Sayang. Wah, bagus nih. Ototnya semakin berkembang, sepertinya. Frekuensi latihan kita bisa ditingkatkan. Jadi hari ini kita masih di kolam renang? Tentu saja. Dewa Bulan bilang, itu tempat pertama kali kita bertemu. Di sana bisa mempercepat kemajuan latihan.
Sayang, lihat cepat. Sepertinya leluhur kita sudah kembali lagi. SST, kita diam-diam saja. Jangan ganggu mereka. Nak kecil, semoga hidupmu damai, keberuntungan selalu menyertai. Sayang, mereka sudah punya anak kedua. Kapan kita bisa punya bayi dewa kecil? Saat kau naik ke surga nanti. Kalau begitu suamimu harus lebih giat lagi.